Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar setia Radio Cakrawala di 98,3 FM. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Rabu 26 Maret 2014, dalam Pekan Prapaskah ketiga. Apa kabar para pendengar yang terkasih? Semoga di pagi hari ini Anda semua dalam keadaan yang selalu bersemangat. Apapun yang akan terjadi pada hari ini, pasti akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Pendengar yang terkasih, berbahagia sekali karena di Oase Rohani Katolik pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan Romo Diosesan Rudi Hartono dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Pendengar, marilah kita menyapa Romo Rudi yang sudah hadir bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Mbak Marita, selamat pagi untuk para pendengar semuanya. Bagaimana kabar Romo pagi hari ini? Luar biasa, selalu merasa seperti disemangati oleh Tuhan sendiri. Amin Romo. Amin. Baiklah para pendengar, marilah kita mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Rudi. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru yang boleh tersedia pada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami setiap hari boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan hati, jiwa, dan tindakan kami. Semoga pesan firman-Mu yang mengundang hari ini untuk selalu melakukan segala perintah Allah menjadi sungguh-sungguh niat kami hari ini, yang bukan hanya mendengarkan firman, melainkan menjadi pelaksana firman. Berkatilah mereka yang berulang tahun, mereka yang sedang sakit, mereka yang mengalami suatu pengharapan dan kerinduan akan Engkau, agar hidup kami sungguh berkenan dan mereka semua juga Kau sapa, boleh terberkati oleh sapaan kami. Doa ini kami sampaikan demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Perbincangan rohani Injil hari ini. Para pendengar setia, setelah kita berdoa bersama-sama, marilah kita menyimak firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk yang pertama dari kitab Ulangan bab 5 ayat 1 dilanjutkan ayat 5 sampai 9. Kitab Ulangan bab 4 ayat 1 dilanjutkan ayat 5 sampai 9. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Ingatlah, Aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi." Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita,
setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba, dan menghamburkan embun beku seperti abu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pendengar yang terkasih, marilah kita siapkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Mari kita siapkan hati kita untuk menyimak bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia dimanapun Anda berada, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Rudi bagi kita semua. Romo, dari firman Tuhan pagi hari ini, kabar sukacita apakah yang ingin disampaikan kepada kita semua, Romo? Baik Mbak Marita dan para pendengar yang dicintai Tuhan, kalau saya merenungkan bacaan dari kitab Ulangan yang baru saja kita dengarkan, menurut saya kabar sukacita yang pasti adalah bahwa kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Allah
dan Allah bagi kita adalah sumber keselamatan, harusnya semua karya-karya itu oleh orang beriman harus selalu diwarisi kepada anak cucu kita. Warisan firman-Nya diperdengarkan terus-menerus seperti yang kita lakukan sekarang ini, Mbak Marita. Pun termasuk kepada anak cucu kita. Itu berarti pendidikan iman kepada anak-anak kita tentang Allah dan karya-karya besar-Nya. Maka buat saya, bacaan dari kitab Ulangan ini penting menjadi semacam kesadaran baru untuk kita orang beriman, untuk selalu mewartakan Allah, untuk senantiasa mewarisi itu kepada siapapun yang kita sampaikan, terutama kepada orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan ini menjadi kewajiban kita para pewarta-pewarta iman untuk mewartakannya ke segala situasi dan keadaan. Bahwa Allah sungguh hebat, Allah sungguh besar, dan ini harus dipelihara terus-menerus. Begitu Mbak Marita menurut saya inspirasi hari ini. Berarti warisan yang tidak akan habis itu Romo ya. Iya. Warisan yang justru lebih luar biasa daripada sekedar memberikan. Biasanya kan kalau warisan Romo kita terbayangnya harta, benda seperti itu ya Romo ya. Makanya ini penting. Iya. Iman pun jadi warisan yang luar biasa. Memang kadang-kadang kita mengerti kalau warisan aja nih yang namanya harta aja, emang benar dijaga kan oleh para keturunannya. Iya. Kendati kadang diperebutkan juga ya. Betul. Bisa jadi berantem karena warisan gitu ya. Tapi warisan kita ini bukan sebatas harta, betul Mbak Warita. Tapi ini adalah warisan ilahi, warisan rohani. Apalagi ini gitu loh. Di mana warisannya itu adalah karya-karya hebat Allah, karya-karya agung Allah. Dan ini dialami oleh orang Israel pada zamannya. Punya Allah yang hebat dengan segala ketetapan dan peraturannya. Ini harus selalu dijaga, diwarisi kepada anak cucu mereka turun-temurun, bahwa mereka adalah bangsa yang percaya pada Allah. Gitu loh Mbak. Iya. Romo, bagaimana caranya kalau kita implementasikan dengan kita sekarang ya Romo ya, untuk memberikan warisan ini kepada anak cucu kita seperti pesan ini saja sudah merupakan surat wasiat ini Romo ya untuk betul. kita. Ya. Kalau buat kita implementasi untuk kehidupan kita hari ini seharusnya keluarga-keluarga Kristiani pertama dan utama menekankan pendidikan iman dalam keluarga, khususnya kepada anak-anak kita itu sejak dini. Dengan cara memperkenalkan Allah itu siapa, iman kita yang kita imani secara Katolik ini bagaimana, gitu kan? Itu catatan pertama dari hal yang kita perhatikan. Yang kedua yang lebih praktis menurut saya, ada gerakan berdoa bersama dalam keluarga Mbak Marita. Akhir-akhir ini harus kita akui begitu banyak kesibukan keluarga-keluarga Kristiani ya. Bapaknya kerja, ibunya kerja, anaknya sekolah, masih les. Belum bapak ibunya kalau udah aktif di pekerjaan, ibunya kalau udah aktif arisan ini juga macam-macam deh pertemuan. Nah, itu baik. Tetapi tetap harus dijaga bahwa keluarga ini keluarga orang beriman. Syukur ada doa bersama. Itu usulan Romo loh, karena Romo sendiri sebagai seksi pewartaan gerakannya ya, harus sampai kepada harusnya warisan iman di dalam keluarga itu harus dipertahankan tumbuh pertama dan utama. Gereja itu punya kewajiban meneruskan warisan iman ini. Tapi kan tetap berurat berakarnya di dalam keluarga gitu loh. Benar. Sekolah juga mengkondisikan kan, apalagi sekolah Katolik nih ya. Betul. Harus jelas-jelas itu. Peraturan keimanan Katolik nyata dan jelas termasuk semangatnya. Jangan sampai misalnya sekolahnya semangatnya Katolik,
tapi realitanya enggak. Ini Iya. kan bukan pewarisan ya. Maka dalam hal ini selain tadi mencoba mengusahakan doa berdoa dalam keluarga, yang tiga menurut saya penting adalah menjadikan warisan yang kita miliki, iman yang kita miliki itu meresap dalam tingkah laku kita berupa keteladanan. Gitu loh Mbak Warita yang saya pahami untuk kabar sukacita hari ini. Dan buat saya ini inspiratif sekali ya. Iya. Karya agung Allah ini kan udah hebat. Kalau sampai kita lupakan begitu saja, sayang ya. Tapi Betul. itu kan kita beriman sama Allah. Allah yang diyakini orang Israel ini. Maka dalam perjuangan seperti ini kita sadar tugas dan kewajiban kita untuk selalu menjaga warisan ini turun temurun. Ya kan? Maka kalau Mbak Marita berkeluarga apalagi kan, itu harus kewajiban diwartakan turun temurun. Kalau saya kewajibannya menyampaikan turun temurun kepada umat, kan gitu kan. Betul Romo. Ya, jadi ada 3 warisan juga dari Romo Rudi ini ya Romo ya. Yang pertama memperkenalkan Allah di dalam keluarga. Jadi yang utama memang yang pertama dan utama itu anak tumbuh di dalam keluarga ya Romo ya. Maka warisan yang penting yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya itu adalah warisan iman ini ya Romo ya. Jadi tentang memperkenalkan Allah. Yang kedua adalah gerakan doa bersama yang memang rasa-rasanya untuk kehidupan keluarga-keluarga zaman sekarang ini Romo mulai luntur dan berkurang. Kemudian yang ketiga adalah meresapkan dalam tingkah laku jadi keteladanan Romo. Seperti itu. Romo, apakah Romo juga ada saran mungkin bagi keluarga-keluarga muda? Tadi seperti Romo katakan memang keluarga zaman sekarang itu sudah penuh dengan kesibukan. Kesibukan untuk ya karena kan situasi ekonomi alasan dari banyak keluarga. Dan juga yang kedua tadi anak-anak sendiri penuh dengan les karena orang tua berpikiran bahwa anak harus dibekali agar mereka dewasa kelak mandiri bisa cari uang. Itu yang utama yang mereka pikirkan ya Romo ya. Sehingga lebih mengutamakan hal tersebut daripada hal-hal yang mungkin warisan iman ini. Bagaimana caranya Romo untuk lebih menggugah keluarga-keluarga agar juga mengutamakan hal warisan iman ini? Ya. Saya hanya ingat seorang uskup pernah berkata gitu ya. Orang tua zaman sekarang untuk anak-anaknya, bahkan untuk kemajuan dan kesuksesan anak-anaknya, apapun dilakukan. Iya, betul. Untuk kesehatan anaknya, orang tua akan menyediakan gizi yang cukup, beli ini susu yang terbaik, pokoknya demi anaknya sehat kan. Sehingga gizi atau apa itu ya banyak yang di iklan-iklan aja saya pernah baca ya, susu yang bagus untuk kecerdasan anak ini gitu ya. Itu dilakukan untuk bakat dan kemampuan anak-anak. Misalnya anaknya itu udah bakat sains, dilesi macam-macam, bakat musik dilesin macam-macam. Ya kan, supaya anaknya nanti cita-cita dan masa depannya oke gitu kan. Bahkan sekolah aja yang terbaik kan ya. Betul. Dilakukan. Meskipun mungkin harus ngutang sana sini. Orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah kan masih menyisakan satu pertanyaan kan. Itu tadi yang sifatnya kekeluargaan, kecerdasan, kemajuan, atau sifat sisi yang duniawi lah. Tapi kan punya pertanyaan satu, kalau kita orang beriman pasti harus dipikirkan juga oleh orang tua dong untuk kemajuan iman anaknya. Bagaimana aku mengusahakan, itu memang pertanyaan. Tapi pertanyaan itu kan reflektif. Betul. Harus menyapa kepada kesadaran kita juga. Oh iya ya, kalau aku udah mengusahakan les, gizi, kesehatan, termasuk hal-hal yang baik untuk anak-anak, aku juga harus mengusahakan iman yang terbaik dong buat anak-anak. Misalnya, pernah nggak orang tua berpikir
selain memperkenalkan anak-anak itu dengan doa bersama atau sharing bersama, itu juga menitipkannya kepada gereja-gereja untuk pendalaman iman anak, mesdinar. Kadang-kadang ada yang ikut, ada yang dilarang, ya kan? Karena nggak ada yang nganterin, nggak ada, itu kan harus disediain juga. Jadi buat saya sebetulnya usulannya adalah kesadaran orang tua sendiri untuk sadar kalau saya ini keluarga beriman, ya memberikan yang terbaik juga dong untuk iman anak saya ini kelak. Bukan hanya soal otaknya, gisinya, segala sesuatunya lah. Betul. Nah, uskup itu aku ingat hanya ingin seimbang gitu loh. Kalau kita orang beriman, lain kalau kita nggak orang beriman ya Mbak ya. Saya kira di sini kan penting. Betul. Maka saya juga kadang menekankan kalau saya lagi pelayanan berkat rumah misalnya ya. Tolong kebanggaan rumah ini bukan soal dibersihkan dari roh-roh jahat nih. Bukan bahwa Anda ini mau menempati rumah baru supaya ini ya diberkatin dulu. Bukan hanya itu. Berkat yang pertama dan utama adalah membiarkan nama Allah tersiar di keluarga ini ialah melalui doa bersama. Nah saya kira itu sebetulnya sederhana Mbak yang saya tawarkan. Tapi juga perlu diingatkan nih orang tua supaya nggak hanya melulu menyediakan segala yang terbaik tapi dari sisi yang duniawi saja. Kalau kita keluarga beriman, kita juga harus menyediakan warisan iman yang terbaik buat anak-anak kita. Misalnya menitipkannya pada sekolah minggu itu kewajiban gitu kan. Atau keluarga sendiri punya acara yang sifatnya sharing iman keluarga, makan bersama keluarga gitu kan. Sambil makan tinggalkan gaset-gaset itu dulu ya kan. Kemudian kita mulai untuk saling cerita, terus doa bersama. Tentu saja ini nggak ideal buat saya bisa konkret dilakukan. Tapi pernah saya suatu kali menawarkan ide ini, ada orang tua, mana mungkin Romo di tengah kesibukan ini, apalagi anak-anak kita. Loh kan ada 1000 macam cara. Kalau cara ini nggak berhasil, cara yang kedua, ketiga dan sampai sebanyak kita bisa menangkap strategi apa yang pas. Yang penting dari niat kita kan sudah ada, ingin mewarisi iman anak kita tentang siapakah Allah dengan segala rencana yang baik buat kita. Itu saya kira yang dimaksud dengan firman Tuhan hari ini. Bangsa Israel juga punya kewajiban. Nabi-nabinya, umatnya juga diminta untuk memelihara warisan iman yang dimiliki nenek moyangmu, di mana mereka mengandalkan Tuhan karena memang Tuhan telah berbuat sesuatu untuk bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sungguh gembira. Dan ini kan tadi ada pujian juga kan. Allah macam apakah dari Allah kita yang begitu hebat menyediakan segala sesuatunya pada kita. Bangsa-bangsa lain gak begitu loh ya. Bahkan peraturan dan ketetapannya luar biasa. Kita bisa juga panggil dia dan dia langsung bertindak. Nah ini kan adalah kesaksian yang hebat. Atau minimal kesaksian yang sederhana adalah mewujudkan keluarga itu selalu menjadi teladan di tengah keluarga-keluarga lain. Misalnya dia jadi keluarga yang baik, bapak ibunya minimal ke gereja bareng lah. Kan bisa dilihat tuh, oh ya. Terus hidupnya harmonis gitu ya. Kan dari tantangan dan suka duka pasti ada ya Mbak Marita ya. Tapi kan artinya suami istri menjadi figure bahwa dia, kalau istilah aku nih, karena aku kan kerjanya di komisi pewartaan ya. Kalau bisa, apakah orang tua bisa menjadikan dirinya baik suami maupun istri, syukur anak-anak menjadi pewarta iman dalam keluarga. Berarti pewarta itu juga bukan sekedar hanya harus dengan kata-kata lalu menyampaikan firman Tuhan, menjadi pembicara, bukan seperti itu ya Romo ya. Harus begitu, itu bidang khusus dari para pelayan. Tapi pewartaan yang paling konkret menurut saya adalah di keluarga itu. Kan gereja Katolik memandang luar biasa, keluarga adalah gereja domestik.
Ecclesia Dominica gitu ya, artinya gereja keluarga. Nah, kalau gereja keluarga menjadi sungguh-sungguh hidup dalam diri keluarga-keluarga Kristiani, berarti kan Allah dipuji di situ. Allah diwarisi dalam keluarga itu. Bahkan keluarga itu terus turun-temurun Katolik terus menjaga imannya. Nah, ini berarti teladan dong gitu. Ya. Berarti dalam masa Prapaskah ini nih Romo ya, bukan hanya sekedar berpantang dan berpuasa, bisa juga niat dari satu keluarga untuk bersama-sama pergi ke gereja atau bersama-sama membuat doa bersama. Itu bisa dilakukan ya Romo bisa, ya. Betul Mbak Marita. Kita apalagi masa Prapaskah punya visi keluarga yang bersama bisa kita perbaiki dari yang sebelumnya. Misalnya dulu minimal gak pernah ke gereja bareng atau sendiri-sendiri, kita buat ke gereja seminggu sekali bareng. Boleh, itu kecil-kecil itu kan. Habis itu menitipkan anaknya di sekolah-sekolah minggu gitu kan. Selama ini cuek langsung pulang, makan, acara dewe-dewe, ada kesempatan waktu khusus gitu ya. Bapak ibunya aktif juga di lingkungan. Ini hal yang sederhana. Atau mungkin Romo kayaknya 2 keluarga khusus waktunya sulit deh. Ya minimal doa di dalam keluarga pas makan bersama lah gitu ya kan. Gak apa-apa. Tapi ada sesuatu keluarga yang saya salut itu. Dia menciptakan setiap hari Sabtu adalah waktu keluarga. Kan libur sekalian ya. Romo, betul. Dan di situ sebelum acara masing-masing dia menyempatkan istrinya itu kreatif. Dia buat makan bersama hari Sabtu keluarga. Habis itu ada sharing sedikit gitu ya, dimakan itu. Bahkan segala alat elektronik termasuk gaset-gaset itu disingkirin dulu. Nah, pokoknya itu makan Romo, sama-sama gitu. Kadang-kadang masih makan bersama Romo ya, bersama tetapi masing-masing sibuk sendiri. Nah, makanya itu ada ibu itu ketat dia. Tolong makan bersama di hari Sabtu ini khususkan dong untuk kita bersama makan tanpa ada pengaruh. Kan makan kayak gitu paling lama cuma sejam. Iya, betul. Habis sejam itu kalau penting nanti kan pasti orang miss call. Bisa kita balas sesudahnya. Betul. Kan sama. Aku salut tuh menjumpai kayak gitu Mbak Marita. Ya, patut dicontoh sekali ada keluarga Romo, yang ternyata bisa begitu. Terus gimana caranya kalau gini? Ya harus tegas dong Romo, ya kan? Ini waktunya makan keluarga. Kita hanya punya kesempatan ketemu ini seminggu sekali, ya kan? Nah, tolong ini. Tapi kalau fair, anak-anak bisa dijelaskan dengan sangat rasional, biasanya anak-anak menerima. Nah, ini adalah salah satu teladan orang tua menciptakan atau mengkondisikan pendidikan iman sejak dini dalam keluarga dalam rangka mewarisi iman ini, gitu loh. Iya, justru bukan malah orang tuanya sang ayah sibuk sendiri Romo ya. Nah, itu kan keteladanan. Nanti ayahnya juga harus konsisten itu. Maka saya bilang kalau suami yang buat gitu ya kita harus buat kesepakatan Romo. Tidak, orang kita ngajarin anak-anak kok. Tapi tetap aja ditunjukin ditaruh di sini dulu gitu kan, semuanya di sini. Jadi jangan dibiarkan ada di depannya, ada di mananya. Nanti kita cuma ya intinya sebetulnya makan, tapi jadi bergeser intinya HP, makan itu cuma sambil kan kebalik tuh jadinya. Berarti benar-benar harus ada niat dalam keluarga itu untuk memberikan warisan iman yang baik bagi keluarga itu sendiri ya Romo. Baik, terima kasih Romo. Untuk sesi pertama ini kita hentikan dahulu. Para pendengar yang terkasih, marilah kita resapkan permenungan dari Romo Rudi pagi hari ini di sesi pertama. Semoga menjadi inspirasi bagi Anda semua, dan kita siapkan hati untuk berdoa malaikat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 26 Maret, Gereja Katolik memperingati orang kudus Santo Irenaeus dari Sirmium Martir. Irenaeus masih sangat muda ketika terpilih menjadi uskup kota Sirmium, sebuah kota di Provinsi Pannonia, Eropa Tenggara. Dia dikenal sebagai seorang uskup yang beriman kokoh dan punya semangat pengabdian dan kerasulan yang tinggi. Demi Kristus dan kerajaan Allah, ia rela meninggalkan sanak saudara dan orang tuanya. Sewaktu terjadi penganiayaan terhadap umat Kristen pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus, Irenaeus dihadapkan kepada gubernur Pannonia untuk diadili. Ia dipaksa membawakan korban persembahan kepada dewa-dewa kafir Romawi. Uskup Irenaeus yang saleh itu dengan tegas menolak perintah gubernur. Katanya kepada gubernur, "Sengsara itu akan kutanggung dengan gembira, supaya aku dapat mengambil bagian dalam sengsara Tuhanku." Karena jawabannya ini, ia disiksa dengan kejam. Ibu dan sanak saudaranya, kenalan dan sahabat-sahabatnya menganjurkan agar dia mengikuti saja kemauan gubernur itu supaya luput dari kematian yang ngeri. Meskipun demikian, Irenaeus tetap setia kepada Kristus karena berpegang teguh pada kata-kata Kristus. "Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku pun akan menyangkal dia di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Ia sebaliknya menantang gubernur agar segera menyelesaikan perkaranya sesuai kehendaknya. Irenaeus digiring ke atas panggung untuk dipenggal kepalanya. Ia tampak tak gentar. Irenaeus bahkan membuka sendiri pakaiannya, lalu mengangkat tangannya ke atas sambil berdoa memohon agar Yesus datang menjemput jiwanya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 304. Demikianlah para pendengar yang terkasih, hari ini 26 Maret, Gereja Katolik memperingati orang kudus Santo Irenaeus dari Sirmium, seorang martir. Dialog Iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala, kembali kami menjumpai Anda di hari Rabu 26 Maret 2014, Pekan Prapaskah ketiga. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja memutar gelombang 98,3 FM.
Saat ini Anda tengah menyimak siaran Oase Rohani Katolik. Dan pagi hari ini Anda masih ditemani oleh Romo Diosesan Rudi Hartono dan saya Bernadette Marita sampai di penghujung acara nanti. Pendengar yang terkasih, bagi Anda yang ingin bertanya atau mengajukan saran, Anda dapat kirim melalui SMS atau pesan singkat ke nomor 021 927 65555. Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, Anda dapat kirim melalui alamat email kami orkkaj@yahoo.com orkkaj@yahoo.com. Baiklah para pendengar yang terkasih, marilah kita kembali menyimak permenungan dari Romo Rudi di bagian kedua ini. Setelah di bagian pertama tadi kita mendapatkan 3 pesan inti, yaitu bagaimana kita memberikan warisan kepada anak, cucu, bahkan cicit di dalam keluarga utamanya. Yang pertama adalah dengan memperkenalkan Allah kepada keluarga kita, yang kedua dengan gerakan doa bersama, dan yang ketiga meresapkan firman tersebut atau iman kita dalam tingkah laku melalui keteladanan. Baiklah para pendengar, kita akan melanjutkan menyimak permenungan dari Romo Rudi untuk inspirasi pagi hari ini dari bacaan Injil. Romo, dari bacaan Injil, kabar sukacita apakah yang akan disampaikan kepada kita semua, Romo? Apakah merupakan lanjutan dari bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan? Yang pasti berkaitan ya, Romo ya? Ya, baik Mbak Marita dan para pendengar yang dicintai Tuhan. Bagi saya sendiri kelanjutannya ada. Di mana kalau tadi kita mewarisi iman itu, dan ternyata warisan iman yang lebih luar biasa, definitif, nyata itu hadir pada Yesus sendiri, di mana dari Yesus sendiri menekankan unsur, hai umat Israel, hai kamu yang percaya kepadaku, kamu jangan hanya mendengar, melainkan laksanakanlah firman. Nah, Yesus sebagai simbol dalam hal ini, dia memberi contoh melalui keteladanan itu tadi, Mbak, yang kita lihat dari unsur ketiga warisan iman, di mana Yesus sendiri memperlihatkan dirinya sungguh-sungguh dia ingin melaksanakan semua yang diperintahkan Allah. Jadi intinya sebetulnya singkatnya, mari kita menjadi bukan hanya pendengar firman, melainkan pelaku-pelaku firman. Pas kayaknya nih Mbak untuk masa Prapaskah, untuk pekan ketiga ini nih. Iya, Romo. Bahwa Yesus pun melaksanakan, bukan hanya mendengarkan firman. Dan kita diundang juga untuk mewarisi iman dalam hidup kita dengan menjadi pelaku firman. Daripada hanya dengerin mulu. Dengerin sih enak ya sebetulnya, lebih enak Mbak, mendengarkan. Kalau mendengarkan enak gitu ya, mendengar. Ya. Tapi juga apakah mendengarnya masuk kuping kiri keluar kuping kanan, Iya, Romo? kadang-kadang mendengarnya bisa boring loh, Mbak. Iya. Alias bobok miring. Iya. Romo, di sini luar biasa sekali bahwa Yesus sendiri ikut menjadi teladan ya, Romo. Bukan ikut, bahkan memberikan contoh kepada kita semua, Romo. Betul. Bagaimana caranya kita untuk mengikuti teladan Yesus tersebut, Romo? Betul. Makanya di sini mungkin kalau kita ambil padanannya, Yesus kita lihat berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Konteksnya kan hukum Taurat dan kitab para nabi, ya. Bahwa Yesus pun mengindahkan ketetapan, peraturan, perintah Allah termasuk ajaran nabi-nabi di zamannya, ya kan? Yesus kan seorang Yahudi juga nih, Mbak, ya. Yang orang tuanya juga ngajarin untuk taat beragama loh ini ya. Dan sekarang dia adalah Mesias, anak Allah sendiri. Dia menghormati warisan tradisi itu. Bahkan dia bilang bukan untuk meniadakan, tapi dia menggenapinya. Itu kan berarti melaksanakan semua warisan-warisan itu, bahkan digenapi, artinya dilakukan. Nah, dengan cara bagaimana itu bisa kita inspirasikan dalam kehidupan kita. Saya hanya punya cerita. Bagaimana saya pernah waktu itu diundang oleh ketua lingkungan
padahal saya bukan pastor paroki. Dengan bertanya begini, Mbak, pastor ada waktu? Oh iya, kapan Pak? Sore ini. Oh ya, ada, oke, baik. Emang ada apa Pak? Tolong bantuin saya kunjungi umat saya yang sudah 32 tahun gak pernah ke gereja. Oh ya, dengan senang hati pikir saya ya. Tapi gambaran saya pikirnya orang ini udah tua karena 32 tahun gak ke gereja, mungkin udah gak bisa jalan lagi. Kupikir juga sedang sakit, macam stroke atau apa gitu ya Mbak ya. Sehingga gambaranku aku datang untuk mendoakan, mengunjungi, kalau syukur-syukur memberi perminyakan gitu Mbak. Maka tak bawa itu alat perminyakannya. Apa yang terjadi sampai di sana ternyata bertolak belakang apa yang saya pikirkan, artinya gambaran saya keliru. Tak pikir datang berdoa memberi perminyakan, tahu-tahu saya datang justru dinasihati oleh seorang bapak yang memang dia nggak pernah ke gereja selama 32 tahun itu. Bahkan dia berkata, tahu nggak pastor, yang dibutuhkan untuk hidup manusia itu bukan Tuhan, melainkan duit. Sambil dia tunjukin dompetnya kepada saya. Saya ho-ho aja. Terus dia bilang, orang sakit butuh apa pastor? Duit untuk kesembuhan. Orang lapar butuh makan duit. Pokoknya duit nomor 1. Saya ho-ho aja, tapi kok ini malah dikotbahin. Perminyakannya nggak laku. Terus dia nasihatin, ya saya cuma diem aja kan. Kita mau debat juga percuma. Orang ini apa ya Mbak ya, udah punya prinsip begitu selama 32 tahun, mau gimana lagi. Tapi dia Katolik gitu kan. Maka ini bagusnya ketua lingkungan care banget ya. Sampai pastor didatangkan, meskipun akhirnya pastor yang di khotbah tanda kutip. Saya pulang. Akhirnya selesai tanpa diskusi lebih banyak. 2 bulan kemudian ketua lingkungan nelpon lagi, Romo ada waktu? Saya pikir udah curiga aja nih. Oh ada apa ini? Jangan-jangan ke bapak itu lagi. Saya tanya, iya betul Romo, ke bapak itu lagi. Saya agak gengsi sedikit, saya bilang aja suruh ketua lingkungannya yang telepon saya sendiri ya, kalau emang dia butuh. Jangan kemarin kan ketua lingkungannya yang merasa butuh, tahu-tahu malah pastor dikhotbahin. Ya, saya akhirnya dalam 2 menit orang itu telepon saya, bapak yang bersangkutan. Ya kita nggak dendam dengan pengalaman itu ya. Saya tetap datang. Ternyata anaknya sakit keras, butuh doa. Kita doain dengan kusyuk dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Sebetulnya itu habis selesai doa itu saya pulang. Seminggu kemudian bapak itu telepon. Malah dia yang mau datang ke tempat saya. Dan dia menceritakan, ya saya terima dong ya. Dia menceritakan pertobatannya. Bahwa Romo, sekarang saya sadar hidup itu bukan duit yang pertama, melainkan Tuhan dan firman-Nya. Habis itu dia nunjukin diri bahwa saya akan rajin ke gereja. Bukan hanya tiap minggu ternyata Mbak, tiap hari dan duduknya di paling depan. Gitu ya. Dari pertobatannya. Ikut misa harian ya Romo tiap hari. Padahal waktu itu dia nunjukin itu kan duit dan dompetnya itu. Dan yang terakhir dia cerita bahwa anaknya mengalami penyembuhan dari Tuhan sendiri. Karena mungkin doa-doa kita itu, dia merasa begitu. Saya pulang enak juga sih. Akhirnya dia kasih ampau. Tapi bukan itu yang kita ambil ya. Tapi bahwa proses pertobatan orang dari yang mungkin dia nggak mau mendengar, kalau yang ini kan nggak mau mendengar Allah ya kan. Bahkan punya ilah lain, ialah duit itu sendiri sebagai simbol kehidupan. Ternyata mulai mengalami pertobatan yang bergeser dan akhirnya Tuhan dinomor satukan dalam hidupnya dan akhirnya dia mewarisinya itu bersama anak dan keluarganya. Sampai sekarang Mbak, saya nggak mau ceritakan siapa orangnya. Orang itu duduk paling depan setiap hari
Ekaristi. Wah, luar biasa Dari Romo. 32 tahun Iya. loh. Nah, ini buat saya ini salah satu contoh. Kita juga nggak mewartakan apa-apa waktu itu. Saya kan nggak banyak ngomong waktu itu. Iya. Malah pura-pura on gitu kan ya. Ya malah dinasihatin, Dinasihatin. dikotbahin, saya diem, nggak kita lawan, nggak usah kita debat ya. Iya. Kita hanya nunjukin aja sebagai hamba Tuhan yang ya sudah dimaki-maki, diomelin, diemin aja ya. Ketua lingkungan juga sama, dia merasa malu sama saya tapi saya tetap tegar. Yang penting kita anytime to service my people gitu kan. Tapi justru pertobatan ada di situ dan Tuhan berkarya di situ. Iya, ya Romo. Dan akhirnya dia sendiri punya komitmen itu. Nah, buat saya ini contoh. Orang itu akhirnya dari tidak mendengar, mulai mendengar. Dan ketika mendengar, dia melaksanakan. Nah, harusnya kan orang Kristiani sampai di situ ya. Dengerin emang enak sih ya. Iya, Romo. Apalagi sambil tiduran, Bu. Tapi kalau bisa justru dia harus menjadi pelaku. Mengapa menjadi pelaku? Karena saya kan beriman sama Tuhan. Menjadi pelaku firman itu artinya bersaksi tentang Allah yang kamu alami di dalam hidupmu. Bukan hanya diem aja kayak sapi ompong, suruh aktif, nggak aktif, suruh jadi ketua lingkungan bilangnya jangan saya deh gitu ya. Padahal di situ kan Tuhan lagi memberdayakan, ya kan? Iya. Dan kita padahal memang lalu sebetulnya kita mendengarkan terus ya. Tapi kan suatu kali kamu harus memberi keteladanan, kesaksian gitu kan, melalui tindakan yang kamu buat. Jadi usul saya ya, mari orang-orang Kristiani inspiratiflah untuk bersaksi gitu kan. Berani bersaksi, berani terlibat jadi pelayan-pelayan yang bukan hanya pendengar, melainkan pelaku firman. Ini ya Romo, kedengarannya mantap gitu Romo. Pelaku firman, lalu juga orang membayangkannya mungkin seram sekali, maksudnya tanggung jawabnya begitu besar sehingga harus menjadi seorang pelaku firman. Kan saya hanya manusia biasa. Mungkin itu alasan dari klise ya Romo ya, dari tiap manusia yang bisa kita katakan pelaku firman. Harus seperti apa pelaku firman itu? Mungkin bayangan kami ini Romo itu terlalu tinggi iya Romo. Pelaku firman kan sebetulnya sederhana aja Mbak ya. Kita nggak hanya dengerin ho aja, tapi bisa menerapkan yang kita dengarkan itu. Misalnya kita disuruh rendah hati dari seorang pengkhotbah yang mengatakan itu, atau dari seorang imam, maka saya menunjukkannya itu menjadi seorang yang rendah hati. Nah ini kan pelaku firman sebetulnya Mbak, ya kan? Saya ini kurang sabar, marah-marah gitu kan ya. Suatu kali kita membuat, Tuhan ini sebetulnya malah nggak mengajak kita marah, tapi dia mendengarkan. Nah perubahan itu terjadi pada hidupku. Nah ini adalah pelaku firman Mbak. Dari keutamaan contoh kehidupan yang kecil-kecil, ya kan? Ini pelaku firman. Bayangan kita juga jangan besar yang saya maksud tadi, menjadi pelayan yang akhirnya aku jadi pengkhotbah. Itu memang sebetulnya idealismenya ya. Mbak Marita itu dulu dari seorang Katolik yang hanya rajin ke gereja, sekarang jadi penyiar, ya kan? Firman Tuhan lagi yang diwartakan. Nah ini juga bisa dalam arti yang lebih spesifik. Saya mau membantu firman itu disebarkan lewat pelayananku menjadi penyiar ini ya kan, yang di Radio Cakra rohani lagi ya kan. Nah ini kan buat saya suatu kemajuan begitu. Atau dari orang nggak mau jadi ketua lingkungan, mau jadi ketua lingkungan, membangun komunitas lingkungan itu dengan lebih hebat, lebih hidup gitu ya. Orang-orang yang malas dikunjungi. Nah ini pelaku firman buat saya ya kan. Bukan hanya nanti aja lah, nunggu sampai apa, begitu mati kan sama aja kita malah dikhotbah firman. Kembali lagi malah didoakan. Seharusnya kan di sini pelaku itu adalah aktif, dan keaktifan itu adalah sebuah kesaksian. Dan ini kan bagian dari yang kita bicarakan tadi. Warisan iman kita punya Allah yang udah hebat, kita percayai, kita hayati. Ya harusnya sungguh-sungguh kita beri kesaksian kan. Lewat hidup kita, lewat cara hidup kita, termasuk akhirnya
lewat hal-hal yang bisa kita lakukan gitu kan. Buat saya seperti itu, Mbak. Iya. Masih tinggi nggak kira-kira kalau kayak gitu ya? Rasanya mungkin bagi saya dan para pendengar sudah mulai terang ini Romo, ada Gitu ya. pencerahan. Tapi Iya. dari cerita tadi Bapak itu kan ketara juga kan sebetulnya. Betul. Ada sebuah proses Prosesnya pertobatan. kelihatan. Dari iya. ini prosesnya malah lebih ekstrim Iya, ya, bukan betul. hanya pendengar dan pelaku, tapi dari tidak mau mendengar, mulai mendengar, dan akhirnya mendengar, lalu menjadi Melakukan, pelaku firman. Nah itu buat saya luar biasa. Iya, betul. Wih, hebat. Nah ini kayak gini nih Lil. Ya, saya mau ngambil contoh yang konkret kayak gini, Iya, ya iya. kan. Romo juga sama kan. Bukan hanya menjadi pemberita di maut, tapi saya juga harus punya tuntutan melakukannya dalam hidup saya. Nah itu kan menjadi pelaku firman. Atau sebaliknya kalau Mbak ya maksud saya doang yang menjadi pelaku renungan gitu. Kan bisa juga sebetulnya awam-awam yang sekarang sudah mulai bisa aktif mengolah imannya untuk terlibat. Nah saya kira itu kan bantuin pastor juga. Nggak hanya yang namanya pelayan ya pastor, suster gitu. Awam juga. Nah ini maksud saya adalah tekanan pelaku firman. Dan tekanan pelaku firman itu bagian dari kita usaha untuk memelihara iman kita tetap stabil, tetap setia gitu ya Mbak ya. Iya, betul Romo. Dan akhirnya pada pengalaman itu kita sungguh-sungguh bisa mewarisi iman kita. Nah inilah siapa lagi kalau bukan para pelaku firman ini gitu Iya, kan iya. yang bisa mewarisi gitu. Berarti salah satu cara untuk mewariskan iman itu adalah dengan menjadi pelaku firman itu ya Pelaku Romo ya. firman itu sendiri. Iya. Saya kira dan pelaku firman kan tidak melihat bentuk fisik kita. Iya. Aduh saya nggak mampu, enggak. Ingat ya, yang penting you kan secara spiritual nih ya. Iya. Sekali percaya sama Tuhan dan ditangkap oleh Tuhan sendiri, kamu nggak pikirin lagi bentuk fisik atau kemampuanmu, tapi kamu akan diberdayakan Tuhan dengan luar biasa. Tapi kan sekarang tergantung diri kita, mau nggak aku gitu kan. Iya. Kalau aku mau yes gitu kan, maka sabda Allah itu berdaya. Tapi kalau tidak, sabda Allah itu tak berdaya. Berarti kuncinya itu lagi tambah ya Romo Tambah ya. lagi. Harus yes-nya itu dulu ya Romo. Yesnya dulu. Maka tadi kan saya bilang, tadi saya ceritakan sengaja dari cerita Bapak ini Iya. adalah orang yang kebal hati gitu. Atau istilah kita bebal ya. Benar. Tapi kok bisa masuk? Iya. Oleh siapa itu? Buat saya pertama-tama adalah kesaksian ketua lingkungan itu sendiri yang mau memperhatikan umatnya yang 32 tahun nggak pernah ke gereja loh. Betul. Ya kan? Ini luar biasa. Paling ketua lingkungan yang rasional, biarin aja udah 32. Urusan Nggak dia itu ya Romo ya. Paling gue pikirin. Nah itu buat saya kan keaktifan pelaku firman ketua lingkungan ini tetap memperhatikannya umatnya yang hilang ini dengan ngundang pastor lagi. Sampai di sana dikhotbah-khotbahin. Coba ini kan sesuatu yang tidak ideal, tapi terjadi juga. Termasuk kesaksian ketua lingkungan dan pastor saat itu juga menunjukkan orang yang tenang, yang rendah hati, dikhotbahin ya udahlah, mau gimana lagi, nggak marah-marah juga, ya kan? Mungkin kalau marah-marah justru tidak menjadi itu ya Romo ya, tidak menjadi pelaku firman Tidak itu ya. menjadi pelaku firman, Iya. malah mungkin orang itu akan nyebrang dan mungkin maaf ya, Iya. jadi tidak percaya lagi sama Tuhan. Dan betul, buktinya orang yang bertuhan aja begitu. Nah, ini saya kira tadi contoh yang sungguh-sungguh komparatif sekali ya, mungkin bagi hidup kita dan bagaimana di situ banyak pelaku-pelaku firman akhirnya hidup. Iya. Dan ketika udah menjadi hasil akhir kan luar biasa itu Mbak. Ternyata buset deh. Iya ya Romo, hasilnya luar biasa. itu sebab Oh ya itu. Romo, rasanya pelaku firman kalau menurut pemikiran saya bukan hanya orang dewasa atau bapak-bapak, ibu-ibu, tapi anak-anak juga bisa menjadi pelaku firman ya Romo. Iya dong. Justru bagi saya semua ya, Iya. pelaku firman itu bukan orang yang saja dewasa saja, Betul. melainkan semua orang, baik juga anak-anak. Saya juga punya cerita Romo, kalau tadi Romo cerita, ada tetangga saya itu tadinya bukan Katolik, Iya. seorang opa-opa. Iya. Lalu dia itu menjadi Katolik
karena cucunya, Romo. Jadi tiap kali cucunya berkunjung, ayo opa kita berdoa. Opanya mula-mula kan, ya kamu berdoa saja sana gitu. Lalu tiap kali datang ajak opanya berdoa, opanya sakit, opa saya doakan opa gitu. Lalu akhirnya dia menjadi Katolik, Romo. Berarti anak ini juga menjadi pelaku firman ya, itu Romo, juga ya? contoh yang bagus ya, melalui kesaksian yang sebetulnya cuma ajakan sederhana aja kan. Tapi justru wujud cinta cucunya kepada opanya, dia tetap melaksanakan dan menjadi pelaku firman itu. Akhirnya sabda itu berdaya pada opanya. Nah, saya kira itu juga ya. Jadi pelaku firman itu semua orang. Termasuk tadi luar biasa itu udah anak kecil. Iya, saya dengar dari inspirasi dari yang Romo renungkan tadi, jadi teringat Romo. Oh iya, mungkin itu. Nah, kayak gitu juga. Orang sakit juga bisa nggak? Bisa. Orang yang setia tetap dari perasaan sakitnya, tak berdayanya dia tetap menunjukkan doanya yang tak kunjung putus berharap pada Tuhan. Ini pun pelaku firman. Bahkan dia secara kontemplatif gitu ya, ini istilah spiritual, secara memandang Allah, bahwa penderitaan Yesus, dari sakitku bisa aku sehati sejiwakan. Nah, ini juga orang yang menjadi pelaku firman. Hebat ya, orang itu udah kena cancer tingkat tinggi, masih bisa tersenyum, masih terus berdoa, bahkan menyatukan penderitaannya dengan Kristus lagi. Sama, Yesus juga disalib belum seberapa nih, misalnya gitu. Kita melihat loh, kita kok yang dikunjungi, yang mengunjungi maksudnya, malah merasa di situ kita bisa belajar sesuatu dari orang yang sakit itu. Nah, ini pun jangan cemas orang sakit, Anda pun orang yang bisa menjadi pelaku firman. Ya, wah luar biasa. Terima kasih Romo. Baiklah para pendengar terkasih, sungguh hari ini kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari Romo Rudi. Maka dengan demikian kita harus mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik edisi hari Rabu 26 Maret 2014. Romo Diosesan Rudi Hartono dan saya Bernadette Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat berhari Rabu, selamat beraktivitas tentunya dengan selalu tetap bersemangat dan tersenyum. Kita akan menutup perjumpaan kita dengan berdoa dan memohon berkat Tuhan melalui Romo Rudi. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Kau segarkan kami dengan firman-Mu di pagi hari ini untuk bekal kegiatan, pekerjaan, dan seluruh tindakan kami. Terima kasih Engkau memberikan inspirasi yang menguatkan kami, menghibur kami, bahkan menopang kami di jalan yang kami lakukan ini. Semoga firman-Mu tetap terpelihara dalam diri kami dan membiarkan kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, melainkan boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami boleh mewarisi Engkau Allah yang sungguh hebat dalam hidup kami. Berkatilah mereka semua, saudara-saudari kami yang beraktivitas hari ini. Semoga Kau sapa mereka dengan semangat dan cinta kasih-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga pekerjaan kita, seluruh aktivitas kita dilindungi, diberkati, dijagai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta, yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.